Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Budi Setiawan, guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan salah satu permasalahan, khususnya dalam pembelajaran fisika, yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 dalam kegiatan pembelajaran fisika, terutama ketika diadakan kegiatan diskusi dalam pembelajaran. Adapun yang menjadi rujukan dari permasalahan ini adalah ketika saya melakukan pengamatan dan penilaian keterampilan terhadap siswa dalam kegiatan diskusi selama proses pembelajaran fisika yang dilakukan di kelas. Nah, dari pengamatan tersebut, saya memperoleh data bahwa hampir 60% siswa yang ikut diskusi itu cenderung bersikap pasif. Mereka tidak mau berpendapat, tidak berani menyampaikan pendapat secara langsung di depan umum. Ya. Nah, dari pengamatan ini, maka saya menyimpulkan bahwa ada permasalahan dalam pembelajaran fisika yang harus dicoba diselesaikan. Adapun masalah itu yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 yang saya ampu, yang saya ajar, terutama dalam kegiatan diskusi selama mengikuti pembelajaran fisika. Nah, masalah ini tergambar pada beberapa sikap siswa selama mengikuti diskusi, ya, terutama dalam diskusi dalam pembelajaran fisika. Sikap tersebut diantaranya adalah yang pertama, siswa tersebut tidak dapat memberikan komentar ketika diberikan stimulus atau rangsangan pembelajaran, baik berupa video misalkan atau berupa cerita, sebuah kasus dan sebagainya. Kemudian yang kedua, masalah ini tergambar pada sikap siswa, yaitu siswa tidak bisa memberikan pendapat, ya, tidak berani mengemukakan pendapat di depan umum, apalagi mengemukakan pendapat yang sesuai dengan tema diskusi. Jadi mereka cenderung seperti yang acuh, tidak tahu, dan tidak mengerti dengan tema diskusi yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, permasalahan ini tergambar dari beberapa sikap siswa, yaitu banyak siswa yang tidak mampu menjawab, ya, bahkan apalagi sampai menjelaskan ketika diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan selama proses diskusi atau proses pembelajaran. Mungkin hal itu dikarenakan bisa saja karena betul-betul tidak tahu atau memang karena tidak muncul keberanian sehingga mereka tidak berani menjawab semua pertanyaan yang diajukan selama pembelajaran tersebut. Nah, setelah mengetahui adanya permasalahan dalam pembelajaran fisika tadi, maka saya mencoba melakukan pendekatan dengan beberapa siswa yang mengalami permasalahan tadi. Saya melakukan pendekatan, ngobrol dengan beberapa siswa, baik di luar pembelajaran ataupun di dalam pembelajaran. Akhirnya saya menemukan informasi bahwa yang menjadi akar permasalahan atau penyebab dari permasalahan tersebut, yaitu diantaranya yang pertama, kebanyakan siswa itu belum terbiasa, belum terlatih untuk menyampaikan pendapat di dalam satu forum diskusi. Jadi mereka cenderung kaku, tidak muncul keberanian mereka untuk menyampaikan satu pendapat, terutama di depan orang banyak, di depan umum. Ya. Kemudian yang kedua, adanya faktor psikologi kurang percaya diri, seperti mereka masih punya rasa takut salah ketika berpendapat, takut ditertawakan sama teman-temannya, gitu ya. Jadi kurang percaya diri. Mereka tidak yakin bahwa dia mampu berpendapat, apalagi sampai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mereka itu kurang aktif dalam mencari atau menggali informasi-informasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Jadi kurang kegiatan literasi, baik literasi dari buku-buku sumber ataupun dari media-media lain dalam seperti menggunakan gadgetnya untuk menggali informasi. Literasi secara digital itu juga mereka tidak kurang, ya, dilakukan, sehingga mereka minim informasi. Tidak banyak yang tidak tahu tentang informasi-informasi terutama yang berhubungan dengan materi-materi pembelajaran.
Nah, kemudian setelah saya mengetahui beberapa penyebab atau akar permasalahan ini, maka saya mencoba merumuskan atau merancang untuk solusi penyelesaian. Paling tidak untuk meminimalisir jumlah siswa yang pasif tadi, ataupun meningkatkan sedikit demi sedikit kualitas pendapat, gitu ya, kualitas berpikir kritis dari siswa tersebut. Adapun solusi atau alternatif solusi penyelesaian masalah yang saya coba lakukan, yaitu yang pertama saya dalam pembelajaran berikutnya, saya mencoba melatih kemampuan siswa untuk menggali informasi lebih banyak di bawah bimbingan guru. Yaitu salah satunya saya mencoba menerapkan model pembelajaran discovery learning, di mana model pembelajaran ini setiap kali melakukan pembelajaran, di awal saya memberikan stimulus, ya, untuk dikomentari atau untuk ditelaah, difikirkan, kemudian dikritisi oleh siswa. Rangsangan ini bisa berupa video-video pembelajaran atau video-video peristiwa. Kemudian ada juga berupa cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa kejadian yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Kemudian secara terbimbing siswa dipaksa, dituntut untuk mencoba memberikan komentar terhadap rangsangan tersebut, yang akhirnya nanti bisa diambil berupa data dan nanti akan disimpulkan, ya. Nah, itu yang saya lakukan, yaitu sekali lagi dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian yang kedua, solusi yang saya lakukan adalah membangun kepercayaan diri siswa dengan terus memberikan motivasi belajar, ya, dilakukan pendekatan, kemudian diberikan motivasi belajar, diyakinkan bahwa sebetulnya mereka itu mampu untuk mempelajari pelajaran-pelajaran di sekolah, khususnya pelajaran-pelajaran fisika. Nah, jadi diyakinkan bahwa mereka itu harus berani menyampaikan pendapat. Jangan takut salah, tetapi yakin bahwa semua pendapatnya itu benar, gitu ya, atau terarah, yakin. Dan itu akan menjadi pembelajaran. Kemudian dalam membangkitkan motivasi ini, saya bekerja sama dengan guru bimbingan konseling dan juga dengan wali kelas untuk betul-betul membangkitkan kepercayaan diri siswa tersebut. Nah, setelah dilakukan beberapa solusi penyelesaian masalah, saya mencoba melihat hasilnya. Dan alhamdulillah hasilnya yaitu sebagian siswa sudah mulai muncul keberanian untuk mengemukakan pendapat atau menjawab beberapa pertanyaan di depan umum, gitu ya, di depan banyak orang atau di depan teman-temannya. Walaupun masih ada yang jawaban-jawaban atau pendapat-pendapat mereka itu yang keluar atau tidak sesuai dengan tema permasalahan yang sedang didiskusikan atau yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua, hasilnya itu sebagian siswa sudah mulai berani dan rajin menggali informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Jadi ketika ada pertanyaan atau ada stimulus, mereka mencoba, jadi tidak diam saja. Jadi tidak cukup dia mengatakan saya tidak tahu, lalu diam terus. Tapi mereka mulai mencoba, ketika tidak tahu dia mulai mencoba searching lewat gadgetnya, gitu ya, searching, mencari informasi dan sebagainya. Jadi ada keberanian untuk berusaha bisa menjawab dengan mencari berbagai macam informasi tersebut. Nah, itulah hasil yang saya peroleh ketika dilakukan penyelesaian masalah terhadap minimnya atau kurangnya berpikir kritis, ya, siswa yang saya ajarkan terutama dalam pembelajaran fisika tersebut. Akhirnya saya mencoba menyimpulkan bahwa adanya permasalahan pembelajaran fisika, yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis, ya, yang dialami oleh siswa selama pembelajaran fisika, itu salah satunya bisa diselesaikan, ya, dengan memberikan model pembelajaran discovery learning. Karena dengan model pembelajaran ini, siswa dilatih, dibiasakan untuk berani mengemukakan pendapat terhadap masalah-masalah yang diamati, atau yang didengar selama mengikuti pembelajaran. Jadi saya menanamkan bahwa menurut pepatah, bisa karena terbiasa, gitu ya. Jadi mereka bisa berpendapat karena mereka sudah terbiasa. Jadi dengan discovery learning ini
saya mencoba melatih, membiasakan diri untuk berpendapat. Kemudian selanjutnya nanti dibangkitkan, diberi motivasi untuk muncul kepercayaan diri mereka dan lebih terarah lagi mungkin dalam berpendapatnya. Nah, itulah mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam penyelesaian permasalahan pembelajaran fisika kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini memberikan manfaat, khususnya untuk kemajuan proses pembelajaran, khususnya lagi dalam pembelajaran fisika, umumnya untuk semua mata pelajaran. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan saya juga mohon kritik dan sarannya untuk peningkatan proses pembelajaran, khususnya fisika, umumnya untuk mata pelajaran lain di sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.